warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu sama saya Ria Fazlia. Ini video yang kedua di channel YouTube saya. Meneruskan channel YouTube yang video yang pertama channel YouTube saya tentang bagaimana sih apa ya gaya hidup orang Indonesia yang bekerja di Singapura, dan khususnya untuk membantu. Oke, so untuk kemarin kita kayak makanan gitu, tentang bisa beribadah dengan apa namanya bebas gitu. Dan hari ini saya akan mau share dengan kalian semua tentang apa pekerja Indonesia itu di sini hanya bekerja dan sudah gitu enggak. Jadi sebelumnya kita itu dari agensi Indonesia kita itu kayak sebenarnya belajar dulu gitu beberapa bulan sampai kita nunggu benar-benar kita dapat majikan gitu kan ya. Dan ketika kita mendapatkan majikan itu, maka ya contohnya misalnya ini, nah ini adalah apa ya namanya biodata konfirmasi gitu kan. Di sini ada gitu kan kayak ini, dan ini ada tanda tangannya juga gitu kan. Oke, so udah jelas, dan di sini ada surat pernyataannya juga kalau saya itu nggak boleh kayak pegang HP ataupun kayak nggak ada off day gitu misalkan gitu ya. Nah di sini ada semua, dan setelah kita mendapatkan majikan gitu kan, kita kayak ada apa ya PAP gitu, nggak tahu lah apa gitu ininya, pokoknya di situ kita dikasih tahu gitu kiat-kiat sebelum kita pergi ke negara tujuan kita gitu, kayak apa yang bisa dilakuin, apa yang tidak boleh dilakukan gitu ya, kayak gitulah pokoknya. Dan habis itu kita dapat apa namanya jadwal terbang. Kayak saya gitu, saya jadwal terbangnya kan contohnya gitu 15 Mei gitu kan. Nah di situ saya jadwal terbang 15 Mei itu di pagi hari, dan nyampe karena Indonesia dan Singapura itu deket, jadi nggak terlalu lama gitu, cuma 1 jam lebih lah gitu. Bagi orang yang nggak ngerti apa-apa, nggak tahu itu sedikit kebingungan, tapi alhamdulillah kalau saya sendiri Allah membantu saya gitu. Jadi pas sampai di Changi Airport itu di Singapura, nggak ada yang turun dari pesawat itu, nggak ada yang kayak jemput apa atau apa gitu kan. Kebingungan arah keluar itu gimana, kemana gitu kan, sedangkan bandaranya itu besar banget dan itu pakai bahasa Inggris gitu loh kan. Jadi untuk yang kadang kan kita bisa ngucapin gitu, tapi kita nggak tahu tulisannya kayak apa gitu kan, jadi kayak kebingungan gitu. Tapi kita lihat gimana ya, jadi saya itu perhatikan orang yang turun juga dari pesawat itu, dan gimana ya mereka perginya kemana. Dan mereka pergi ke menuju kayak MRT gitu, apa ya kayak LRT-nya gitu, jadi naik kereta gitu dan menuju ke oke, kita ikut coba ikut. Dan setelah itu oh ya ternyata benar lewat situ, dan kita masuk ke pengecekan gitu kan, pengecekan apa itunya namanya custom gitu ya. Di custom itu ada pengecekan, di situ banyak pertanyaan-pertanyaan yang kita harus jawab gitu kan. Dan hanya ada bahasanya itu ya bahasa dari seluruh negara gitu kan, tapi bahasa Indonesia tuh nggak adanya bahasa Melayu. Dan sedangkan kadang-kadang bahasa Indonesia dan bahasa Melayu itu ada bedanya gitu kan, nggak sama gitu, jadi kayak kebingungan gimana gitu. Tapi alhamdulillah itu yang penting kita harus tenang dan baca baik-baik, dan itu memudahkan kita. Nah untuk saya sendiri alhamdulillah setelah selesai kita cek dan cek paspor juga gitu pas keluar,
barulah di situ ketika kita nunggu ada yang melambai-lambai sini 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 gitu kan, wah takut gitu kan, apalagi baru pertama kali di luar negeri. Nah abis itu um, barulah kita apa namanya uh, tahu gitu, oh kamu kemana gitu, ke agensi mana, ke agensi mana. Yang tadinya saya itu kan berempat dari Indonesia dan satu agensi gitu di Indonesia. Nah di situ kita berpencar dan saya sendiri sama sekali 0 rupiah, 0 dolar Singapura dan nggak bawa handphone. Itu bikin oh my god, gimana ya nanti ntar saya kalau tiba-tiba ada apa-apa gimana, dan saya nggak punya nomor siapa-siapa gitu, agensi saya aja saya nggak tahu cuman kayak di video call wajahnya doang gitu kan, alamat apa saya nggak tahu gitu, meskipun ada saudara di Singapura juga saya nggak tahu di mana wilayahnya, dan nomor nomor teleponnya mana gitu, nggak tahu, benar-benar itu kebingungan. Dan kebetulan teman saya adalah orang Myanmar dan Filipina, dan itu saya nggak bisa ngomong, oh my god gimana yang ngomongnya ya pakai bahasa Inggris gitu kan. Tapi ya sedikit-sedikit kayak nanya mau makan gak gitu kan, kamu lapar, are you hungry, cuman kayak gitu-gitu doang lah. Dan di situ aduh gimana ya cara buat berkomunikasi, jadi saya itu menggunakan kayak tangan gitu, kayak gerakan gitu. Kalau saya emang nggak bisa ngucapinnya atau saya nggak ngerti gitu kan, jadi saya pakai gerakan gitu. Dan nggak terlalu lama di situ menunggu, dan kita langsung dibawa ke medikal lagi gitu, cek kesehatan gitu, langsung di klinik itu, satu klinik. Dan di situ cepet banget, banyak banget orang, cewek cowok semuanya di situ, dari berbagai negara di situ semua. Habis cek itu sambil nunggu karena yang jemputnya juga harus menjemput yang lain, kayak nyemput anak-anak yang habis PAP yang di Singapura, ada yang jemput anak-anak juga yang di bandara yang beda jam gitu kan. Jadi lama gitu nunggu di klinik itu, kayak orang hilang kayak orang hilang banget, sumpah ya ampun. Itu pengalaman saya. Dan malam harinya kita tidur itu ditampung di satu rumah gitu yang disebutnya Madam House. Itu sampai sekarang pun saya lupa itu siapa gitu kan, dan nyampe di sana itu malam hari, dan jadi nggak tahu gitu itu daerah mana gitu, sampai nggak ingat sampai sekarang juga. Dan tidur di situ banyakan gitu sama orang Filipina dan orang Myanmar, dan juga ada orang Indonesia juga. Habis itu pagi-pagi jam 4 saya mandi, yang lain gak ada yang mandi, cuma saya yang mandi. Ya kak, kamu mau mandi? Ya saya nggak enak soalnya dari Indonesia saya biasa mandi gitu kan. Dan di sini tuh kayak orang-orang tuh kalau pagi-pagi tuh nggak kayak yang harus banget mandi gitu, enggak kalau di sini. Karena di sini itu airnya itu beli dari Malaysia, jadi menurut mereka itu air itu mahal gitu. Dan setelah itu kita pergi jam 4 pagi gitu kan, menuju ke tempat PAP. Dan di situ di tempat PAP itu kita dijelasin ya kayak cara menjemur baju, karena saya kan di apartemen tinggi, jadi jemurnya itu kan di luar, jadi harus ada cara-caranya itu, jangan asal ini bisa jatuh gitu kan, bisa bahaya gitu kan. Dan apa yang bisa kita lakukan dan tidak bisa kita lakukan gitu. Dan kita juga dikasih kayak buku panduan kayak gini. Nah, panduan untuk para pembantu rumah tangga asing. Dan di sini tuh ada dua bahasa. Yang pertama datang banget itu ini pakai bahasa Inggris. Nah, ini pakai bahasa Inggrisnya. Jadi kita meskipun ini pakai buku ini, kita nggak bakal kebingungan karena di sini juga ada bahasanya Indonesianya, halo gitu kan. Semuanya di sini ada, sampai di buku ini tuh lengkap banget. Jadi dijelaskan apa yang boleh dan tidak boleh pembantu rumah tangga lakukan, dan juga apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh majikan kepada pembantu rumah tangga gitu ya. So ini sekilas cerita tentang awal mula dari Indonesia menuju ke Singapura gitu. Jadi pokoknya tetap semangat bagi yang nonton, yang mau pergi, yang punya keniatan pergi ke luar negeri, harus benar-benar mempersiapkan hati dan ya harus benar-benar punya tekad.
kalau cuman saya mau keluar negeri karena gajinya banyak, jangan. Kalau cuman kayak gitu doang, tapi harus punya tekad, karena nyampe di sini kita masih ada potongan selama, kalau saya di nggak nyampe setahun sih, cuman lumayan juga 7 bulan kalau saya di sini gitu kan, ya 6 bulan full, tapi masih ada lebihannya lah dikit-dikit gitu kan, buat ngirim di orang di kampung gitu. Tapi kalau kalian cuman mau pergi untuk kayak meninggalkan, kayak lari dari problem, atau untuk gimana sih cara cepet nyari duit gitu kan, dapat duit gede gitu, jangan tolong jangan. Karena uh, misalkan kita lari dari problem kita yang di Indonesia dan pergi ke sini, bukannya menyelesaikan masalah tapi malah menambah masalah, karena di sini kita harus benar-benar fokus untuk bekerja gitu kan. Kalau kita memikirkan banyak problem, ya gimana mau bekerja gitu kan. Oke, so untuk sekarang, untuk video kali ini cukup dulu, nanti kita lanjut lagi di video selanjutnya tentang membahas tentang buku ini, buku panduan untuk para pembantu rumah tangga asing. Oke, so thank you so much for watching me, and then I hope to I can share a lot about stay in here, so you can know if you want to go to another country for work, so I can share what happened in another country. Okay, so thank you so much for watching. Don't forget like, comment, and subscribe my YouTube channel. Okay, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.